Oke, kembali lagi bersama host Bim, para boya-boya darat, laut, dan udara. Kan katanya sakit tato. Tapi enak. Pokoknya udah sakit tapi masih enak gitu. Sekarang menurutmu itu apakah tato itu termasuk penampilan remaja atau apresiasi seni? Keduanya. Keduanya. Saya yang cantik tapi jomblo kan. Oh iya, jomblo. Dan tipe cowok kamu itu kayak gimana sih? Dia baik. Tapi yang ganteng amat boleh. Tapi kalau masih enak, tetap pakai aja lagi. Tapi bagus dah kan nih. Naruto. Ya ampun, harus praktek ini ya sebenarnya ini. Mana sih? Mana sih? Iya. Mau nggak sih? Lagi sekali. Sikat gigi apa sampai ke pipi itu? Kan gusi di belakang. Oh iya. Dia kena ujungnya. Oh. Iya, kena ujungnya kan. Oke, kembali lagi bersama host Bim. Kalian semua penghuni darat, para karnivora dan herbivora, para boya-boya darat, laut, dan udara. Hari ini kita akan membahas atau mempodcast seseorang yang ya bisa dibilang banyak yang tahu lah ya. Mungkin teman-teman di rumah ada yang tahu nih sama yang namanya Dewi Tato. Kita akan berbicara tentang masalah tato sekarang di sini. Gimana sih awal bisa orang itu bisa melakukan Tato? Tato nih? Tato? beli? Ngomong tato kan? Oh, nih? Hah? Kalau ngomong tato kan? Tato punya dingin. Nih, apa nih, Bri? Bang, akak Hah? kan lu. Nih apa nih? B. Tato nih? Tato. Aneh kalau bintang tamu nih? Ah. Dewa tato kan? Ah, Dewa tato. tato nih? Ah. Cicing ci bangsat ci begede ci. Bangsat lu mau nih masuk kan naskleng lemot. Lingjel mau tuh. Gus dagang jagung lu, Gus. Nyen Gus tuh nih dok le. Coba Dewi tato berarti ini nak le jag. Terlalu bungkak nih le kader aku Dewi tato nih mirip ngeranang ini mungkin yang buat ya. Close ini kita bakal ubah jadi open, siapa tahu yang Dewi Tato ini datang. Nah, wih. Dewi. Bima ganteng. Sih, makan. Duduk dulu, Wi. Dewi Tato kan? Iya, Bukan Dewa Tato kan? Tadi soalnya ada dagang jagung kesini ngaku-ngaku. Bukan ya? Bukan kaki kan? Oh, bukan. Duduk dulu, Wi. Wih, udah lama gak ketemu, padahal baru ketemu ya. Iya, lu. Santai lu, Wi, ngerokok lu, Wi. Tenang, Wi. Duduk di sini kita ada support dari WBS. Kita bakal minum yang namanya Orange Squash. Orange squash. Orange Squash ya. Namanya Orange Squash. Coba. Ryan. What's up, bro? Wih. Gimana kabarnya nih? Wih, baik. Dewi, gimana kabarnya? baik. Oke. Nih, Tadi bagus dagang di. ya biasa aja sih. Oh, Guys, ini cocktail nih spesial nih buat kalian nih. Orange Squash sambil kalian ngobrol sini sambil nikmatin juga. Oke. Wih, Nah, thank you dulu. beli dari siapa? Saudara Mas Siddhartha. Oh, Naruto. Naruto. Sakura. Genji. Oke, continue. Oke. Oke, Enjoy thank you your ya. day. Alright, so. Kita dari host Bim, kita kedatangan tamu dari Dewi Tato nih. Dimana Dewi Tato nih mungkin sudah banyak berkecimpung baik itu dalam dunia tato dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh tahu nih, Wi, nama panjangnya siapa sih, Wi? Panjang aku Dewi Lestari. Dewi Lestari. Lahir di mana? Lahir di Denpasar. Denpasar. 20 Desember 1995. Oh, berarti kita cuman beda setahun aja ya? Tahun berapa lahir? 94. Oh, 94. Iya. Kita beda biasanya soalnya kayak yang aku tahu tuh kalau jodoh tuh memang beda-beda setahun gitu. beda setahun. Iya, kalau jodoh. Mungkin nanti iya. kita habis ini kita jodoh. Nah, Wi, langsung to the point nih, Wi. Kita kan lagi kebetulan aku kan nih nggak punya tato nih, nggak ada tato. Aku mau nanya, apa sih penggagas trigger pertama yang buat Wi itu mau buat tato pertama kali? Lihat tato pertama kali itu kan kayak ngeliat bagus. Ah. Ya, bagus. Tapi sebenarnya pertama itu nggak kepingin tatoan. Cuman punya saudara, Hah? dia nyuruh nganterin. Ah. Habis itu suruh coba kalau mau gitu. Itu Akhirnya, tato pertama di mana? Ini Oh, namaku. itu ya. Oh, Nah, terus dia tato nama habis itu ya udah kecanduan. akhirnya terus nambah. Terus. Kan katanya sakit tato, Wi. Tapi enak. Hah? Tapi enak. Sakit. Tapi enak. Pokoknya udah sakit tapi masih enak itu pasti bagus untuk dijalani. Berarti kalau tato bisa basah?
Mungkin. Kalau di area tertentu kan. Bu, kalau misalnya cowok yang tatoan apanya basah ya dia tuh? Wah, itu kurang tahu ya. Oh, iya. Kita tanya tadi siapa yang datang Nggak pertama? tahu tuh tadi ada Kang Jagung di sini ya ngaku-ngaku tato tomat busuk itu dia sama tato ikan. Udah akanya kata sampai sini. Kalau enggak lagi podcast udah caca orang. Nah, Wi, kalau misalnya dulu ditato itu tadi dari kapan ditatonya berarti? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Nah, Mau itu nggak masalah pada saat itu. Itu sebelum ujian aku tatoan itu aku tutup-tutupin. Udah hampir dikeluarin. Cuman karena guruku baik, jadinya ya udahlah lulus akhirnya. Artinya, nah sekarang menurut Wi itu apakah tato itu termasuk kenakalan remaja atau apresiasi seni? Keduanya. Keduanya. Dan memang pada saat itu pengen coba-coba tuh karena memang lihat orang tatoan tuh bagus. Pengen tahu rasanya sebenarnya. Pengen tahu rasanya Pengen sebenarnya. tahu Berarti rasanya. nggak fokus ke gambar apa gitu enggak. Makanya bikin nama pertama kan, pengen tahu rasanya. Oh ternyata nggak begitu. Habis sakit kayak orang-orang bilang kan. Udah terusin aja. Akhirnya terusin aja. Terusin aja. Itu tatonya tuh dari satu tukang tato atau Beda-beda. Beda-beda. Karena aku punya mantan banyak juga tukang tato. Jadi Oh, kan dia yang gambarin mantannya tukang sendiri. tato? Jadi dia yang gambarin kan. Gambarin sendiri. Habis gambar? Ya habis gambar ya you know lah. Ya. Nggak usah diperjelas. Oh, gitu. Berarti kalau misalnya aku mau tato, aku nyari tukang tatonya yang cewek. Nanti biar habis gambar tato bisa ya begitulah. Gak apa, aku juga bisa nato. Soalnya kan aku kerja di tato juga. Loh, Bisa berarti- aku tato. Bisa nato bisa. Artinya memang ada mesin. Ada mesin. Berarti memang punya seni gambar dong. Kan kita mesti pakai stensil. Kalau seni gambar itu aku nggak ada. Ah. Nah, cuman kan belajar. Jadi kalau misalnya masuk ke sana nih, dari anggapannya udah kelas 3 SMP kan tato tuh. Anggap dah kalau misalnya kita bicarain tentang kenakalan remaja bilang ya. Kalau misalnya dari dulu sampai sekarang kan tuh zaman berubah-ubah tuh. Paling cewek-cewek sekarang tuh kerjaannya paling sosialita, beli koktail satu, terus habis itu didiemin koktailnya sampai esnya cair, sampai meluap-meluap koktailnya fotonya 1000 kali, habis itu pulang kan gitu. Bener banget. Beli french fries satu, bagi ber-12 gitu ya. Kan artinya banyak yang seperti itu, beda Bener. dengan zaman-zaman yang dulu Ya, gitu bilang. Benar. Sekarang kalau misalnya dicari dari kenakalan remaja, mungkin pada saat itu orang tuh masih menganggap wanita, anggap dah bilang wanita yang tato atau ngerokok itu dipandang sebelah mata. Menanggapi itu pada saat zaman itu tuh gimana? Aku sih orangnya bodo amat ya. Soalnya aku juga nggak minta uang sama mereka. Mereka mau ngomong ya terserah gitu. Itu hanya mereka berbicara. Kan ngomong kita nggak bayar pajak. Jadi bebas sih. Artinya kadang gitu, aku ngelihatnya juga gitu. Dulu orang-orang tuh mencaci maki, tato dan sebagainya. Akhirnya sesuai perkembangan zaman, tato itu jadi stylishnya bukannya bilang di Jawa juga ya di Bali itu udah tato itu memang udah Lumrah. jadi lumrah Iya, gitu. Udah banyak banget. Udah banyak sekali tato. Terus pertama kali ngerokok itu kapan? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Kelas 2. SMP kelas 2. Kalau aku SD kelas 5 dulu. Aduh. Dulu SD kelas 5 kita nggak pakai Masa rokok. lu udah hancur gitu. Sebenarnya saya sudah hancur dari dulu. Cuman Baru kelihatan? ya baru Udah kelihatan kelihatan sekarang hancurnya? aja gitu. Nih, Wi. Oh, nih. Nah. Kita tos dulu. Dan itu dulu pada saat ngerokok tuh rokok pertamanya apa? Marlboro merah. Wuh, elit banget. Marlboro merah. Marlboro merah. Marlboro merah. Memang suka apa? Emang dari awal emang Marlboro merah sampai akhir habis itu lulus SMA Hah? pindah ke S11. Oh, Arya udah mulai min-min lah gitu Ya, ya? main-main. Habis itu aku punya teman, sahabatku sendiri dia karena beli sampurna mentol. Jadinya ya udahlah, kan kita sharing rokok itu. Jadi dia kebiasaan, makanya sampai sekarang sampurna mentol. Biasanya susah loh orang pindah dari light itu ke mild untuk rokok. Sebenarnya. Cuman kalau aku bisa sih, karena udah keseringan kan gitu. Dia punya cuma sampurna mentol, jadi aku minta, masa aku minta lagi? Minta Marlboro kan nggak mungkin. Berarti sampai sekarang akhirnya sempurna mental. Sempurna mental. Kalau dulu tahu nggak aku rokoknya apa pertama kali? Apa? Rokok Banten. Kalau ada, Udah diayamin sama belum? dulu aku pernah sama temanku nih ya. Gara-gara saking pengennya ngerokok kan pada saat itu, pada saat SD. Kalau di Bali itu kan ada canang tuh, sesajen tuh. Ya. Kalau ada daerah yang namanya Lapangan Buyung dulu itu daerahnya di Padang Sambian di Gunung Agung.
Baru jalan mulai masuk tuh kita udah pantengin tuh. Ada orang sembahyang pasti ada isi rokok di bawah ya tuh. Rokok yang Banten yang tembakau yang kertas-kertas tuh. Itulah kita bakar bagi sama teman nanti lagi ditukar bisa lagi gini udah ada keren. Suaranya gitu. gitu. Iya, memang suara gitu. Beda kalau ini kan halus suaranya rokok zaman sekarang. Dulu gitu kalau di kelas kertas tuh disobek, dilinting-linting, diputar, bakar ujungnya udah diginin. Gitu. Nanti kalau ditanya kan sama gurunya misalnya habis ngerokok tuh gini dah jawabannya. Kamu habis ngerokok ya, Dodi ya? Enggak, Pak. Gitu jadi kelihatan asapnya udah kelihatan. Enggak, Pak, gitu udah kelihatan langsung udah berdiri keras gini udah langsung gitu. Kadang pada saat dulu zaman SMA karena nggak boleh bawa rokok kita sembunyiin di dasi. Ya ada sih. Dasi ya, kan, dasi. Atau enggak kita sembunyiin di kolong-kolong meja. Kalau enggak kita ngerokok di toilet, bisa di loteng kalau ada sekolahnya ada lotengnya. Nah, itu memang kenakalan remaja yang artinya zaman dulu memang beda lah sama zaman sekarang. Dulu kan anggapannya dulu anggapannya kalau anak-anak muda tahu misalnya anak 90-an tahu ya. Dulu banyak sekali yang namanya gangster. Ya enggak? Pada saat itu banyak zaman-zaman gangster di mana setiap lampu merah itu pasti ada baliho beda-beda. Entah itu baliho ormas berpengaruh, entah itu baru buat anggota cuma 3 orang udah buat baliho. Terus habis itu di jalan berkelahi udah nyari backing. Beda kalau zaman sekarang kan kamu berani lawan aku orang bapakku polisi gitu. Kalau zaman dulu kan enggak, ayo 1 lawan 1 fight kan gitu. Pernah enggak ikut di suatu gangster kayak gitu? Kalau gangster enggak. Aku pernah dapat ikut satu itu bukan gangster sih menurutku tuh diik ya. Aja dik, tapi bagiku bukan gangster. Mereka lebih ke family ya, kekeluargaan sih mereka. Itu nggak ada yang berantem, nggak ada yang gini, nggak ada. Tapi kalau misalnya boleh aku sanggah nih, dulu pada saat aku muda, aku inget DX itu dia bukan anak racing tapi dia bubarin trek-trekan. Itu gimana nanggepin tuh kalau kayak gitu? Aku juga nggak tahu sih kalau yang istilah itu, aku juga nggak tahu bubarin trek-trekan. Artinya memang dari bubarin balik. Artinya gini sih, kalau misalnya aku lihat sih dulu ada memang beberapa ormas yang memang dia tuh bukan bubarin sih, lebih tepatnya karena memang meresahkan sih. Artinya memang jiwa memang beda-beda sih ya. Terus ngebreng-ngebreng jalan kan dulu sering ada orang yang dibegal, diginiin helmnya. Mungkin mereka melihat itu sebagai pembubaran racing anarki, tapi sebenarnya karena dulu undang-undang nggak seketat ini, jadi orang trek-trekan kan bebas. Ya. Jadi itulah kita anak-anak muda yang nggak suka dulu sama racing itu ya menempuh jalan kita bubarin paksa gitu, karena aku pun pernah ikut juga kayak gitu. Oh, ikut bubarin? Iya dulu. Iya sampai lompat di Pertamina sampai dikejar sama polisi ya di daerah Gatsu Barat. Aku blur soalnya dulu. Iya blur banget aku dulu. Ada nih temanku satu soulmate-ku nih dulu nih dari SD, namanya Budi Buron dia. Oh, Budi Buron. Budi Buron dia namanya. Dia. Aku nggak asing sama namanya Budi. pernah lihat. Soalnya aku dengar kisi-kisi karena pernah jadi pacar settingan nggak? Ya pernah. Pacar settingan gimana ya ceritanya? Kok bisa jadi pacar settingan? Dia tuh ngefans sama satu cowok. Aku lupa sih namanya siapa sih, defense sama dia itu. Karena dia punya 2 istri, akur. Dan dia minta tolong ke pacarnya itu buat aku bantuin dia gitu. Artinya bantuin buat jadi pacarnya aja, pacar settingan. Dicium juga? Enggak, kalau dicium enggak sampai. Pokoknya kalau dia datang ke kos, dia ngajak teman, dia kita mesra-mesraan lah berdua gitu, kita akur gitu. Mau dong kalau kayak gitu. Aku juga kan, mau. Tapi kalau dia udah temennya pergi, ya sama biasa. Kayak di sana pacaran aku sendiri. Oh, itu temennya Wi itu dulu artinya ada yang kayak gitu. Aku dulu gitu juga pernah, tapi aku dapat zong-zongnya aja nih. Pernah nih satu ketika dulu ya. Dulu tuh ya. Dulu kita tuh masih belum bisa naik motor nih. Aku sama temenku nih. Itu SD kita udah blurnya luar biasa dulu SD. Demi nganggurin seorang cewek nih, kita rela dari Padang Sambian tuh naik sepeda gayung ke Sesetan. Cuman nganggurin cewek aja. Aku sebagai supporter berharap dong biasa kita, siapa tahu dia udah janjiin, ayo ikut di. Nah ada timpalnya jegek, ada temennya jegek gitu. Dia bilang, semangat aku naik sepeda juga dari sini. Bayangin tuh sekarang aku disuruh naik sepeda nggak mau. Oh SD udah tahu cantik ya? Udah tahu. SD itu udah biasa kita liatin cewek main lompat tali, kita lihat ada CD-nya di bawah gini. Putih tapi kebanyakan putih sih. Terus sampai di sana yang diajak ketemuan cantik
temennya kayak bererong. Terpaksa aku diam di depan dagang burger, terus habis itu nyanyi-nyanyi, megambahan gitu. Aku menikmati juga nggak bisa. Iya, Terus benar. habis itu juga, ya itu artinya banyak cerita-cerita yang dulu mungkin nggak dirasain sama anak-anak zaman sekarang ya. Benar. Nah, kalau misalnya dari kenakalan remaja, ada lagi satu nih yang dulu tuh sangat sensitif di mata orang. Kapan pertama kali pecah perawan? Kalau aku kelas 3 SMA. Agak lambat ya? Aku memang temanku cuma cowok semua dari dulu. Cuman aku masih takut buat pacaran sih, emang pacaran. Cuman aku suruh dia ke rumah, main ke rumah gitu aja. Aku kalau diajak keluar aku nggak pernah mau, karena aku masih takut sama cowok waktu itu. Artinya pada saat itu memang pacaran. Pacaran tapi dia yang datang ke rumah. Kita Langgeng. nggak bisa ngapa-ngapa, enggak lah. Oh, Kalau artinya- seminggu apa pacaran. Loh, jadi yang pecah perawan tuh cowok seminggu berarti? Enggak, kalau yang pecah perawan ini kan udah lama, udah 3 bulan jalan iya. gitu. Dia baik, oh udahlah. Ya namanya juga udah dirayu kan, kan cowok itu maut sebenarnya. Oh, berarti Aku sering ketemu cowok-cowok kayak gitu. sampai sekarang ketipu juga? Kalau ketipu ya sih sering. Iya, makanya cantik-cantik Dengan- jomblo ya. terus gimana? Terus habis itu dia ngajakinnya gimana? Artinya Ya dia nggak ngajakin langsung kan, ya, terus aku dibawa ke rumahnya dia kan, udah sering ke rumahnya dia juga, tapi kan pertama-tama nggak diapa-apain. terus orang tuanya? Orang tuanya tahu aku. Dan itu terjadi di rumahnya dia? Rumah yang cowok, Ada orang tuanya? ya orang tuanya ketidur udah. Berarti malam-malam? Malam-malam, ya siang kan nggak enak, panas. Nahan suara itu? Tahan lah. Mungkin aku ingetnya itu kayak dulu gimana ya, mau teriak takut. Mau ya, teriak tapi udah basah. Mau teriak takut salah, nggak teriak juga takut salah. Akhirnya- pasrah. Dan benar nggak sih katanya kalau cewek itu habis pecah perawan pertama kali itu walaupun senakal-nakalnya atau apa-apanya tuh cewek itu bakal dia ngerasa trauma? Enggak juga sih. Mungkin beberapa mungkin ya? Mungkin beberapa, tapi kalau aku Minta lagi? Enggak lagi sih. Karena udah enak kan, udah tahu enaknya ya udahlah, kita lanjutin aja. Dan akhirnya setelah itu berapa lama bertahan? Itu 7 bulan, itu karena kesalahanku sendiri. Dia punya teman, aku pas dia musike, dia nggak bisa jemput aku. Akhirnya temennya tak suruh jemput, gitu. Akhirnya temennya nembak aku di jalan, padahal temennya tahu. Nembak aku di jalan, daripada aku dibuang di jalan, mending aku terima dong. Aku terima sampai rumah baru aku putusin. Ingat-ingat kayak gitu-gitu lagi zaman dulu ya nggak sih cowok itu ngancam cewek itu dengan cara ditinggal di jalan, ya kan? Makanya aku takut mesti aku udah di tengah jalan aku ditinggal kan, aduh. Dan nanti- kasar-kasar cowok zaman dulu nggak. Tapi aku nggak pernah dikasarin sih. Artinya walaupun dari Mungkin. nggak fisik tapi gitu udah ngancamnya kayak Ya gitu. ngancemnya emang. Soalnya memang zaman dulu gitu. Kalau misalnya cewek nggak mau dia dipecah perawan, ada satu jurus cowok yang bakal keluar. Ki berarti nggak sayang sama aku ya? Itu sampai sekarang pun yang udah nggak perawan pasti digituin. Masa? Iya. Berarti sekarang ada dekat nih sama orang. Ada banyak. Banyak gitu nih kata sih. Terus sekarang udah bisa dong bedain yang mana modus, yang mana gini. Bisa udah belajar. Terus sekarang masih pengen have fun atau? Masih bikin Evan. Ya artinya masih Nah, aku pengen senang-senang ya. Terima-terima aja Iya, modus-modusannya terima-terima gitu. aja. Ya, Wah. terima-terima aja sampai mana dia kuat gitu kan. Kalau udah nyerah, berarti dia udah ngalah. Dia udah nggak mau. Nanti kan dia capek sendiri lah. Kalau aku, Pernah nggak punya pengalaman buruk sama cowok? Karena kalau misalnya kita tahu zaman dulu itu kan ada yang namanya istilah cowok tuh 3 huruf. Dum gitu biasanya. oh kalau itu nggak pernah. Tapi dimodusin kayak gitu pernah ditubo, dikasih minuman, tetes mata, campur sprite, campur Nggak tai pernah. ayam, campur Nggak ulat pernah, bulu, nggak enggak? pernah, nggak pernah. Berarti baik-baik untung temannya ya. Iya, Karena baik-baik. memang zaman dulu tuh emang gitu. Aku pun dulu pada saat zaman dulu tuh anggap dah SMA tuh bilang ya, itu nggak tahu bereaksi apa enggak. Tapi kadang orang kalau udah ada cewek minum satu, wih, bisa gelasnya tuh yang isi, dioper lagi sini, yang ini pura-pura minum, terus nyampe ke ceweknya lagi. Bisa satu pizza di ceweknya sendiri yang ngabisin Sampai sekarang dicampur tetes teman-temanku mata, gitu semua kok. abu rokok gitu. Masa Teman-teman gitu? tuh bisa gitu. Minum sama aku, sekarang bisa berempat, nanti dia bilang udah sampai aku tetap minum. Kasih aja. Terus, how about it? Artinya, dan setelah itu, mabuk. Ya, mabuk pulang. Aku mabuk pasti ingat pulang. Nggak mungkin nggak. Kecuali kalau aku Dan mereka kan goceng. berpikir zong. Ya, mereka berpikir zong. Nggak segampang itu Ferguson. Nah, Mau gini bener. salah orang, dia salah target. Cowok yang kayak gimana sih yang buat kamu tertarik? Dia cuek. Aku seneng cowok cuek. Cowok cuek. Cowok cuek.
Tapi dia Cuek tuh berarti kayak gini. ya itu diem, pendiam bukan cuek namanya. Apa kolok? Itu kan beda. Dia cuek nih, dia cuek. Enggak. Kalau itu enggak. Cuek itu enggak suka. Kalau itu enggak. Enggak gitu. Kamu aja ngomong gitu. Itu bukan cuek, itu kolok. Dia enggak bisa ngomong. Kita suaranya lepas. Kok gitu Tapi beda? gade, beda. Soalnya kalau ngomongin orang kolok, dulu ada orang kolok pengen tato. Orang kolok. Iya, dia kan pengen tato naga tuh, orang kolok tuh, tapi kan dia nggak bisa ngomong. Cacing gitu. Ya gini dia ngomong sama tukang tatonya. Yuk mbak tato. Oh tato, iya tato. Itu kayak bukan orang Sumbing ya. Gitu, Bukan ya? Bukan Biar orang dia gitu dia akhirnya tuh yang buat aku trauma juga nggak mau nato tuh karena itu takutnya salah gambar. Soalnya pas orang tato tuh bilang dia kan mau buat tato naga nih. Mau membuat tato apa bro? Mau buat tato apa bro? Akhirnya nangka dibuat. Tato nangka, gitu nangka dibuat isi duri-duri gitu, nangka kelepah gitu kan. Aku trauma jadinya. Padahal aku pengen buat tato tuh di sini gitu. Life is never die gitu. Life is never die. Terus everybody is everybody gitu. Everybody is everybody. Terus ada gambar burung walet di sini, burung walet. Namaku terus di sini Bagoes gitu misalnya ya. Itu banyak sih yang minat itu banyak sih. Tapi aku nggak suka ya orang. Zaman dulu kan gitu. Pakai tato namanya ada di sini. Iya. Suekardi gitu namanya. Padahal namanya Sukardi agak gimana gitu namanya nggak ada keren-keren. Suekardi pakai kemeja, lepas kancing 2 gini dah duduknya gini dah. Ditanya sama ceweknya pura-pura cuek karena pengen disukain sama ceweknya. Aku nggak malah jijik lah. Nggak gitu ya? Beda? Nah, kalau misalnya ngomongin tentang yang kayak gitu-gitu sekarang ya artinya beruntunglah dulu artinya memang ya nggak dapat ketemu memang sama cowok-cowok yang nakal artinya yang jahat gitu bilang. Suka nge-racing atau suka mubarin? Nonton sih. Nonton tuh Nonton. racing nggak sih? Enggak kan? Nonton tuh masuk racing enggak lah. Tapi suka nonton? Nonton. Nyari info liaran? Kalau info enggak, kalau aku nggak pernah aku Diajakin ikut, berarti? aku diajakin aku mau dong kayak gitu. Dan Nonton. dulu pas saya dulu tuh aku masih suka caper-caper sama cowok-cowok ya kan, Ah. lewat-lewat tuh ya. Sok cantiknya keluar. Artinya gini nggak sih? Kita sekarang umur segini ini malah aneh nggak sih? Kita malah ngelihat anak-anak remaja yang kayak gitu-gitu kesal sendiri nggak Iya, sih? kesal sendiri ya sebenarnya. Kayak aku pun gitu naik motor sekarang ada anak-anak SMA tuh lewat bangsat loh nenek Tanjung sana nih gitu. Padahal kita dulu sebenarnya Ya, kayak gitu. ya. Ngerasa gitu nggak Ya, sih? kerasa. Kenapa ya? Kok bisa kayak gitu ya? Karena udah bukan zaman kita lagi mungkin. Kita udah capek, kita udah senior jadi kita diam. Iya kayaknya ya. Wajar gitu mungkin Wajar. makanya dulu kita pas anak remaja tuh banyak dimusuhin sama orang kayaknya gara-gara gitu Iya, kayaknya. iya, iya. Karena yang musuhin tuh sebenarnya udah kayak Iya, gitu juga bener. dulu. Iya, yang musim tuh kayak kita sekarang. Astaga. Lihat mereka. Dulu soalnya dulu pada saat itu memang anggap dah Bali itu emang rawan sih kalau aku bilang. Ada yang namanya ya nggak anak kolong, ada yang namanya dongki, ada yang namanya DX, perisai kecil, banyak sekali gangster-gangster yang memang berpengaruh pada zamannya pada Iya, saat itu. benar. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang enggak ada istilah siapa yang megang kelasnya ini, siapa megang kelasnya Nggak ada, ini. nggak ada. Yang penting datang bawa Vespa, style ganteng. Itu fuckboy ya. Sekarang dinamain fuckboy. Suka nggak sama fuckboy? Nggak. Kenapa nggak suka? Fuckboy itu kan pasti ganteng. Aku soalnya fuckboy itu kebanyakan banyak gaya ya. Aku nggak suka sama orang-orang banyak gaya. Becicilan banyak gaya itu aku paling benci. Berarti satu gaya aja. Ya, kalau itu kan di kamar beda. Kalau di kamar Kira-kira. satu gaya aja kan nggak ada feel-nya. Panjang kecil apa pendek lebar? Yang penting bisa bikin puas kalau aku. Panjang kecil apa pendek lebar? Yang bisa bikin puas. Yang mana? Kan rugi dong. Berarti kalau- durasi dong. Ya durasi. Saya kalau dia udah keluar ke belum keluar kan sama aja bohong. Terima kasih buat kalian pabrik-pabrik yang sudah menghasilkan produk untuk membuat tahan lama. Kita jadi para pria sadar bahwa ukuran itu tidak penting. Makasih ya. Gitu berarti ya. Gitu benar. berarti ya. Ukuran kalau bagi aku memang nggak penting. Yang penting dia bisa enakin ya. Pernah nggak punya mantan yang ngasih pengalaman ya enak-enak yang kamu ingat sampai sekarang gitu, sampai nggak bisa lupain gitu? Ada. Pengen ngomong nggak sama dia, mau ngomong apa sekarang? Gak usah lah. Nggak usah? Dia udah punya pacar, jadi ya kan nggak nyebut Berarti merek masih ya. mengharap Nggak nih? nyebut Iya, merek ya, nggak nggak nyebut merek ya. Kalau berharap sih nggak bisa, udah nggak bisa. Tapi kalau diajain,
Gak, aku gak. Artinya ada memang satu cowok yang Ada yang- satu cowok. aku Tapi juga. sekarang aku nggak bisa lupa rasanya. Jadi Berarti kalau main sama yang dekat sekarang mungkin bisa ngebayangin mukanya dia gitu. kalau mukanya enggak, ya rasanya aja yang bayangin gitu. Dia gimana sih? Gimana sih? Kalau mukanya nggak bikin nafsu lah. Dan berarti anggap kalau kenakalan kayak dulu tuh anggap dah memang sudah banyak sekali bernaung di dalamnya kan gitu. Terus sekarang kesibukannya apa? Sok sibuk aja sebenarnya. Oh gitu. Sok sibuk. Artinya Nggak ngapa-ngapain ya tetap sibuk. Pokoknya tetap sibuk. menyibukkan diri berarti. Menyibukkan diri kayak nonton TV kan sibuk. Buka Main Instagram, game. main game, chat-chatan. Ya, Dan tipe cowok kamu tuh kayak gimana sih? penting dia baik. Ah, semua juga cewek bilang gitu. Sabar baru selesai ngomong. Oh iya ya, yang penting baik. Yang penting baik. Buat yang di rumah nih yang penting baik. Tanggung Buat jawab. kru-kru juga nih yang pengen, yang penting baik. Tanggung jawab. Tanggung jawab apa nih? Tanggung jawab semua lah atas diriku. Oh gitu. Gitu kan. Terus? Ya sama lah kayak aku. Tipe cowok Maksudnya? kesana sama lah kayak aku. Misalkan dia Have fun. Aku aja have fun, dia bisa berbaur sama teman-temanku. Gitu. Kadang aku pernah punya cowok. Aku aja ngumpul sama teman-temanku dia cuma bisa diem gitu kayak monoton hidupnya kayak ada masalah hidup. Makanya sendiri. jangan suka sama orang cuek. Lah cowok kan beda. Ini teman-temannya nongkrong sih, haha dia. Yang pulang yuk. Itu bukan cowok itu kurang ajar Coba, namanya. coba Itu sekarang, kurang ajar. coba sekarang kamu nanya, pas kamu ngumpul-ngumpul, kamu tanya, yang pulang nggak coba gitu. Coba ngomong gitu. Yang pulang yuk. Serempet sih lah. Serempet lah. Katanya yang gitu kan? Enggak gitu Oh, enggak, juga. Berarti artinya yang baik. Yang baik dia bisa diajak senang-senang bareng. Baik, diajak senang-senang bareng. Terus, Ya pokoknya bisa diajak minum lah. fisik nggak masalah. Fisik nggak masalah. Serius? Kan fisik itu bonus. Kalau daripada yang ganteng dia baik, dia bisa senang-senang kan bonus, namanya bonus. Tuh Berarti kan yang baik. biasa aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Serius. Biasa Dari aja. hati tuh ngomongnya. Dari hati. Ya udah. Nggak apa-apa. Anggap kita sekarang ketemuan ya. Ya. Anggap kita sekarang baru chat-chatan ya. Terus aku buka helm kayak. Cium tangan dulu, cium tangan tante dulu. Dewi ya. Jangan gitu muka lu serempet sumpah. Katanya itu nggak masalah. Terus gua salah lagi. Gua Tapi pergi nggak- nih. Tapi nggak pernah yang kayak gitu, yang kayak gitu deketin aku nggak pernah. Berarti milihin. Jadi Berarti yang kayak gitu ada. itu nggak pernah kena dapet, maksudnya nggak pernah dapet aku yang kayak gitu soalnya. Kalau ada yang gitu tapi dia Kan baik. bisa dioperasi. Yang penting dia kayaknya Operasi. Sekarang gini makanya. Terus gini terus. operasi ke tengah-tengah lah ya, masanya ke samping kanan. Nihil dong, sama aja. Ngajak gelut nih, ngajak gelut nih. Berarti anggaplah fisik nomor 3 lah. Ya, nomor 3. Berarti baik, have fun, fisik lah juga ya. Artinya yang nggak jelek-jelek amat, nggak yang ganteng-ganteng, tapi yang ganteng amat boleh. Kalau itu bonus. Ah, bonus itu. Bonus. Bonus itu ganteng Yang, amat kan bonus. yang keempat durasi. Kalau aku pertama durasi dulu. Nanti baik enggaknya kan urusannya, kalau baik enggaknya kalau udah nggak baik sama aku ya udah buang. Tapi kalau masih enak, besok pakai aja lagi. Suka gerak sendiri apa suka pasrah aja? Suka gerak sendiri, apalagi kalau digerakin ya. Waduh. Apalagi jadi martabak, pernah nggak sih jadi martabak kalau balik gitu biar matang? Berarti ada pengorengan itu tanggapannya aku Ada. gini gitu. Ada. Artinya memang action lah Hardcore ya, kamu, hardcore sih sebenarnya. Hardcore. Hardcore. Pernah Kalau BDSM Nah, tuh. kalau misalnya hardcore nih, pernah nggak nyoba? Artinya mungkin yang ekstrim, misalnya kamu disuruh pakaian suster, kamu disuruh kayak tiba-tiba diculik, terikat gitu, yang gitu-gitu. Itu bikin video namanya mas. Enggak. Enggak lah. Mas. Artinya kan feel-nya beda. Enggak lah itu. Tiba-tiba Mas. pacarnya masuk, buka kamar, kamu lagi diikat gini, terus sah gitu. Pingin nyobain, cuman nggak ada yang mau, nggak cowoknya tuh nggak ada inisiatif. Nah, Oh, ngomong. iya kan nanti kita satu rasa. Nah, Wi, aku mau ngasih ini ada beberapa pertanyaan sih. Ini ada pertanyaan yang bakal artinya mencerminkan
pemikiranmu tuh kayak gimana. Aku bakal bacain pertanyaannya ya. Psikologi. Tapi jawab dengan cepat ya. Psikolog nih, psikolog. Enggak sih psikolog. Tebak-tebakan sih, tapi tebakan. hasil jawaban dari tebak-tebakanmu tuh nanti mengandung hal yang gini. Artinya kalau misalnya dia ini ada 4 pertanyaan, tapi kalau misalnya dia semuanya salah keempat-empatnya, berarti kamu termasuk orang yang hyper. Hyper apa ini? Iya, hyper lah. Mobile Legends berarti hyper lagi. Kamu suka main Mobile Legends? Ada. Aku juga suka ML. Aku juga suka. Apalagi pakai Fanny itu diikat-ikat tali Oh itu. iya, itu kan kalau udah berbelit nggak bisa keluar. Apa naik turun tepatnya di bawah pusar? Apa naik turun? Nah, tepatnya di bawah pusar. Dia bisa naik turun tapi tempatnya ada di bawah pusar. Perut, Hah? perut. Pusar kan perut. Pusar kan beda, ini perut di bawah nih. Iya, makanya itu jawabanmu apa? Bawahnya lagi. Bisa ya? naik, bisa turun, bisa naik, bisa Ini turun. jawaban ngeresku ini. Iya, terserah. Jawab aja. Aku menolak positif ini. Iya, jawab aja. Apa Aku bisa menolak. naik, bisa turun, tepatnya ada di bawah pusar. Ya itu. Aku harus sebutin nih, Itu ya ikat nanti di gini ya. Yang singkatan KNTL. Iya. Itu Iya. naik turun di bawah pusar itu jawabannya resleting. Nah, resleting. Tahu nggak kenapa resleting? Kenapa? Kalau resleting itu kan bisa naik turun ke bawah. Coba kayak turunin. gitu. Hah? Coba turunin. Aku yang naik, aku yang naikin. Nggak usah. Katanya mau contoh. Enggak, itu contoh aja resleting naik atas bawah. Ya kan, aku yang Nanti kalau naik beneran gimana? Bahaya. Aku yang turunin nih. Aduh, penginapan jauh. Oh, iya, kira-kira aku harus contohin juga kan, aku turunin nih. Aduh, jangan. Nanti ada yang gini Aduh, deh. iya. Aduh. Yang kedua. Apa benda berbulu dimasukkan ke lubang dan digesek-gesek keluar masuk? Kalau salah gesek berdarah apa? Benda berbulu dimasukin ke dalam lubang. Terus habis di lubangnya itu dia digesek-gesek keluar masuk. Tapi kalau salah gesek dia bisa berdarah apa? Apa ya? Bendanya ini apa? Iya. Apa? Ayo, bukan Bulu benda ayam? apa. Bulu ayam? Bulu ayam. Bulu ayam? Nah, emang bisa keluar darah? Bisa. Aku dulu pernah keluar darah kupingku. Ah, enggak Gara-gara lah. terlalu masuk. Nah, Terlalu masuk. sakit Kan berarti? sakit ya, iya. Enggak, salah. Apa dong? Jawabannya itu orang lagi gosok gigi. Tahu nggak kenapa orang lagi gosok gigi? Kenapa? Coba praktekin Aku kalau sama praktekin nih. kalau lagi Aku gosok praktekin. gigi. Ya ampun, harus praktekin nih, Iya, harus kalau praktekin lagi nih. gosok gigi. Mana sih? Mana sih? Iya. Mau nggak sih? Coba lagi sekali. Oh, Itu iya. ada berarti nyampe ke pipi dong. Kalau sikat gigi apa nyampe ke pipi itu? Kan gusinya di belakang. Oh iya. Dia kena ujungnya. Oh. Iya, kena ujungnya kan. Coba lagi kayak. Ya udah nggak usah nanti basah kan. Nggak, Nanti coba basah lagi. nanti. Itu udah tegang mas, mas. Udah Enggak tegang, Mas. Udah gitu. tegang, Mas. Udah tegang, Mas. Orang tadi segini itu tangannya segini terus berarti segini dong, pendek dong dia. Ya kalau ada yang pendek kan. Oh iya, harusnya gini nyontohin tadi. Tapi aku nggak pernah sih. Emang gitu. Samping paling tengah aja. Betul kan? Pertanyaan ketiga berarti udah 2 salah ya. Masuknya tegang. Pas sudah keluar cairannya jadi lemes apa? Apa sih aku pernah dapat pertanyaan ini? Apa sih aku lupa jawabannya? Apa ya? Aku nyerah. Hah? Nyerah. Nyerah. Berarti salah nih 3 pertanyaan udah. Ya, nyerah. Orang buat es tebu. Bas tebu. Oh, iya. Pernah nggak lihat es tebu yang dulu di jalan-jalan? Ah. Kan batang tebunya yang keras itu dimasukin ke penggilingan tuh. Keluarnya kan lemes. Oh iya udah. Mas Akal, pinter banget sih. Iya, makasih ya. Pinter banget sih. Kamu selain cantik, Nyontek di mana? Kamu selain cantik hobimu apa lagi? Goblok. Nah, yang keempat, yang terakhir. Yang Harus susah lah. Enggak susah kok. Cuman mengarah aja. Marah aja. Harus tegang dulu baru bisa kepake. Tapi kalau udah nembak dia lemes. Awalan K belakang L. Ah? Awalan K belakang L. Bukan. Hah? Bukan. Belum sebelum gua kunci jawabannya. Jawabannya ketapel. Kok kenapa? Iya. Sebelum harus ditegangin dulu. Pas ditembakin baru kan dia lemes karetnya tuh. Masuk akal. Ya, seakal kan? Cuman akal kita. Iya nggak bener masuk. akal aku nggak masuk. Aklum cuma Berarti dari keempat-empatnya tuh salah ya? Berarti termasuk orang yang hyper ya? hyper Iya. tergantung. Iya, tergantung kan? tergantung kan? Tergantung orangnya ada aja. Sekarang kalau misalnya artinya kita udah bahas nih dari A sampai Z kenakalan yang dulu, kita juga udah bahas tentang ya gitu-gitu. Kita juga udah ceritain pengalaman masing-masing. Nah, untuk sesi terakhir nih anggapannya bilang sekarang. Ada nggak pesan dan kesan dari seorang Dewi Tato untuk anak muda yang anggap baru menginjak umur belia 16 tahun yang baru menaik kelih lah bilang. Khususnya mungkin untuk para wanita lah bilang.
Apa mungkin kalau misalnya ada pesan dan kesan? Yang baru-baru belajar nakal ya, buat cewek-cewek yang baru belajar nakal. Kalau boleh aku saranin, kalau emang pengen mabuk boleh. Cuman kalau udah mabuk jangan minta dibungkus ya. Oh gitu? Karena kebanyakan cewek-cewek sekarang kalau udah mabuk minta dibungkus. Enak? Minta dibungkus. Itu dah, suka. Iya. Pasti suka dibungkus kan. Kalau aku enggak, aku paling aku yang bungkus cowok. Mungkin kasih tahu juga di rumah gimana cara menghindari hal-hal seperti itu. Dan di mana kerap terjadi hal-hal seperti itu. Ya kalau kerap terjadi tuh di mana-mana bisa sih ya. Kalau udah pikirannya nakal, emang dia pengen ngelakuin hal yang sensitif atau negatif ya pasti dilakuin dimanapun itu kan. Artinya untuk dari segi cewek ingat-ingat jaga diri ya. Nah, Baik itu mungkin lebih tepatnya setiap ada lelaki yang masuk di kehidupan baru, dia ngajak minum, Ya, dia ngajak ya. dugem dan lain sebagainya, itu mungkin bisa udah waspada dari awal berarti ya. karena laki-laki zaman sekarang banyak modusnya. Lebih fuckboy mana sih laki-laki zaman sekarang sama dulu? Zaman sekarang, Zaman sekarang. zaman sekarang. Lebih ilmunya lebih Kalau tinggi lagi. dulu Ya? tuh laki-laki tuh banyak yang tanggung jawab. Masih bisa mereka ngerasain tanggung jawab. Cuman kalau sekarang udah enggak. Hamilin cewek satu tinggal. Nggak mau tanggung jawab. Itulah Itu kenapa banyak. janda itu bertebaran banyak dia. Betul. Bagus. 80% ada janda di Bali. Bagus. Asik, bener Bagus. nggak? Ya, aku juga suka janda. Ayo suka janda. Iya, Nanti jadi janda. iya, karena lebih berpengalaman. Aku nggak janda, aku pengalaman kok. Ah, masa sih? Aku nggak percaya. Cuman saya belum pernah brojol ya. Oh, Belum gitu. turun mesin, situasinya gitu. beda. Oh, berarti masih aktif lah. Bisa nggak kalah lah sama janda. Kak dong. Oh, ya bagus dah. Artinya kalau untuk buat teman di rumah ya, untuk yang cewek-cewek terutama, itu adalah jaga diri kalian. Kalau pesanku nih sendiri buat cowok-cowok di rumah yang baru menginjak dewasa, Kita nggak baik. nakal boleh ya, nakal boleh untuk minum, artinya wajar lah itu untuk Wajar, minum wajar. Tapi jangan pernah sekali-sekali gunakan yang namanya narkotika, itu sangat dilarang ya. Sama jangan pernah kita menyepelekan seorang wanita, Betul. karena anggapannya tuh mungkin dulu kalau misalnya orang-orang remaja nggak Ngomong berpikir narkotika, ya, Aku dapat satu sel sih. masa 2 hari, gara-gara itu 2 hari. kok Cuma 2 hari jadi saksi. saksi, bukan berstatus Wah, berarti. enggak. Itu temanku yang ketangkep. Oh ya teman-teman di rumah, sekian perbincangan kita dari host BIM. Ingat kata pesan dari Kak Dewi Tato sama aku juga buat laki-laki. Satu hal yang aku harus tekankan, jangan pernah menyepelekan wanita. Karena suatu saat wanita itu adalah seorang yang akan menjadi seorang ibu yang akan ngurusin anak-anak kalian nanti. Betul banget. Kiwi, makasih banyak bincang-bincangnya nih. Wih, banyak sekali dapat bincang-bincangnya. Aduh. Nanti kita kembali di Host BIM dengan podcast yang lain juga. Kita sekarang mau minum dulu sama Dewi. Bye.